Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Jumpa lagi di channel aku Indrani Taslim. Alhamdulillah aku dalam keadaan sehat, meskipun dalam beberapa hari terakhir terus hujan ya teman-teman. Di daerah teman-teman sudah mulai hujan terus gak nih? Semoga kalian yang menonton channel aku dan juga subscribe selalu diberikan kesehatan dan juga keberlimpahan. Berbicara tentang syukur, seperti yang aku taruh di awal video ini, kita seringkali lupa untuk bersyukur untuk hal-hal kecil. Kalau kita mendapatkan nikmat yang besar, kita biasanya dengan mudah mengucapkan kata alhamdulillah atau berbagi kebahagiaan tersebut ke media sosial, misalnya dengan update status atau berbagi foto. Nah, seperti itu lebih mudah dilakukan jika kalian memiliki nikmat yang besar. Sedangkan kalau kita sehari-hari mendapatkan nikmat kesehatan, waktu luang, kemudian rezeki dari Allah berupa uang, harta benda, kemudian makanan, seperti itu kita seringkali lupa untuk bersyukur. Padahal setiap hari Allah memberikan nikmatnya yang begitu luas, sehingga kita harusnya bisa bersyukur setiap hari. Terlepas dari besar kecilnya nikmat tersebut, ketika kita bisa bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Nah, seperti kesehatan ya teman-teman, jangan sepelekan. Setiap hari kita bisa beraktivitas dengan lancar, seperti itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur dengan syukur yang amat mendalam. Nah, di sini aku mau bahas tentang angka cukup ya teman-teman. Mungkin kalian yang menonton video ini sudah pernah mendengar tentang angka cukup atau rasa cukup yang ada di dalam hidup kita. Jadi angka cukup ini berkaitan dengan nominal atau pencapaian tertentu dalam hidup kita, sehingga kita merasa dengan angka tersebut kita sudah merasa cukup. Jadi manusia itu kan memang tidak ada puasnya ya teman-teman. Keinginan itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya atau kemampuan kita itu terbatas. Saya sendiri merasakan kalau kita menuruti angka cukup dengan ukuran orang lain, jadi yang standar yang kita gunakan itu adalah standar orang lain, maka angka cukup itu akan sulit ketemunya. Jadi aku sarankan kalian mulai merenung apakah angka cukup yang aku inginkan sudah terpenuhi atau belum. Ada yang bisa makan 3 kali sehari sudah merasa cukup dalam hidupnya. Ada pula yang memiliki tabungan 3 miliar tapi belum juga menemukan rasa cukup dan belum puas dengan pencapaian tersebut. Nah, jadi angka cukup ini sangat relatif. Namun saya pernah menyimak sebuah video dari Bang J atau Jaya Setiabudi. Beliau mengatakan bahwa angka cukup dari umat Islam itu sebenarnya sudah ditentukan. Nah, berapa angka cukup tersebut? Menurut beliau, jika nisab emas itu senilai 85,5 gram atau hampir 100 gram seperti itu ya, itu merupakan jumlah tabungan ideal yang kita miliki di rekening kita atau harta simpanan ini ya setara dengan emas 85 gram tersebut. Nah, kalau dirupiahkan sekitar 85 jutaan ya, kurang lebihnya. Nah, apakah dengan jumlah tabungan segitu kita sudah merasa cukup? Kembali lagi ke hati kita, apakah kita bisa menerima jumlah tersebut sebagai angka cukup kita? Jika kita mengukur angka ideal kita bukan berdasarkan kebutuhan tapi keinginan kita, maka sudah bisa dipastikan angka cukup tersebut masih kurang. Jadi belum cukup seperti itu ya. Jika keinginan kita melebihi kebutuhan kita, sudah bisa dipastikan dengan angka cukup 85 juta rupiah tersebut belum memenuhi angka cukup kita. Jadi kita masih mengejar tabungan sekian ratus juta rupiah atau bahkan sekian miliar. Lalu belum cukup dengan harta, mungkin kita masih menginginkan bisnis dengan omset sekian miliar dan pencapaian-pencapaian yang bersifat angka atau yang bisa diukur dengan uang. Padahal kita bisa loh, dengan sumber daya yang kita miliki kita bisa menemukan angka cukup kita.
kita balik ke videonya ya, sudah banyak terlewat. Nah, kita tentukan angka cukup kita, kemudian hadirkan rasa cukup dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya sudah punya makanan dengan 1 atau 2 lauk itu sudah cukup, maka kita tidak perlu mencari lauk yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika kita sudah cukup dengan 1 buah telur dadar misalnya, kita tidak perlu mencari lagi ayam panggang misalnya. Nah, itu masuknya sudah keinginan, karena kebutuhan kita adalah untuk ini ya, makan, menghilangkan rasa lapar, dan juga memenuhi kebutuhan gizi. Jadi tidak usah gengsi ya teman-teman, jika kalian bisa menghadirkan menu sederhana di keluarga, jika itu sudah memenuhi kebutuhan gizi, tidak apa-apa kalau kita tidak memenuhi keinginan kita seperti itu untuk makan enak. Salah satu cara bagi saya untuk memenuhi angka cukup saya setiap hari yaitu dengan cara menuliskan jurnal syukur. Jadi saya bisa menuangkan dalam jurnal tersebut apa saja hal yang saya syukuri di hari itu. Jadi dengan kita bersyukur, kita mengingat-ingat nikmat yang Allah telah berikan. Dengan kita bersyukur seperti itu, Allah akan menyiapkan nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Cara berikutnya yaitu dengan mempersedikit keinginan. Jadi yang banyak itu keinginan ya teman-teman. Kalau kebutuhan kita itu sebenarnya ya itu-itu aja. Coba deh bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pasti kebutuhan kita itu sebenarnya tidak banyak, tapi yang banyak adalah keinginan kita. Sudah makan kenyang seperti itu masih mau ngemil. Nah, ngemilnya itu adalah keinginan. Walaupun boleh saja kita memenuhi keinginan kita ya, untuk mencapai rasa puas atau angka cukup juga kita bisa melakukan hal-hal yang ringan seperti ngemil tadi, boleh aja, tapi jangan berlebihan. Saya sering menyimak di channel-channel YouTube yang membahas tentang minimalisme, tidak jauh juga membahas tentang slow living atau hidup perlahan. Lebih dalam lagi membahas tentang frugal living atau hidup hemat. Itu semuanya berkaitan ya teman-teman. Bagi saya, angka cukup saya ketemu ketika saya menggabungkan ilmu-ilmu yang sudah saya cari di YouTube atau di blog. Dengan mengikuti gaya hidup minimalis misalnya, kita bisa menghargai setiap benda yang kita miliki. Dengan gaya hidup slow living, kita bisa menghargai waktu yang kita miliki serta memanfaatkannya untuk sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kemudian dengan frugal living, kita bisa juga menghemat sumber daya yang kita miliki sehingga bisa maksimal penggunaannya. Nah, itu semua ilmu-ilmu yang bisa kalian dapatkan di channel ini dan juga channel-channel yang lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika saya update video yang terbaru. Nah, di sini aku juga punya insight tentang mindfulness atau hidup berkesadaran. Saya banyak menyimak ya tentang mindfulness ini, ternyata benar loh teman-teman. Jika kita hidup secara sadar, kita sadar betul apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan. Nah, seperti itu kita akan jauh lebih mudah untuk bersyukur dan mengenal angka cukup kita. Di sini aku tuliskan berlatih untuk hidup secara sadar agar ketika berada di kondisi lebih dari cukup atau berkelimpahan, kita bisa menjalankan prinsip-prinsip hidup berkesadaran. Jadi belajar hidup berkesadaran itu tidak terjadi dalam satu malam. Kita harus belajar bagaimana ketika pendapatan kita naik misalnya, gaya hidup kita tetap. Jadi gaya hidup kita tidak meningkat. Jadi meskipun pendapatan kita meningkat, kita bisa dan terbiasa untuk hidup di level gaya hidup kita sebelumnya. Sehingga pada akhirnya bukan gaya hidup kita yang meningkat, tapi tabungan dan investasi kita yang akan meningkat. Sedekah kita juga bisa pol-polan atau bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan kita. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah dengan pendapatan kita naik, kita harus berubah gaya hidup atau tidak? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya, supaya kita bisa berdiskusi tentang cara hidup yang berkesadaran.
Oke teman-teman, sekian dulu video dariku. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini ada manfaatnya bagi kalian. Jika kalian menemukan kebaikan dalam video ini, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga bisa ikut belajar untuk menentukan angka cukup mereka. Terima kasih sudah menyimak videoku sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.